Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat fardu isya berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan qiyam Ramadan, salat sunnah tarawih di malam yang ke-20. Berapa Pak? 25 Pak 6. Udah mau lebaran aja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini Allah masih perkenankan kita untuk bisa hadir bersama dalam rangkaian qiyam Ramadan. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa zakat fitrah itu turun perintahnya pada beberapa hari jelang Idul Fitri, sekitar tanggal 27 atau 28 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Ini menjadi isyarat kepada kita bahwa kita berpuasa di Ramadan menjadi lengkap dengan ditunaikannya zakat fitrah. Para bapak jemaah sekalian, para ibu yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ini cukup menarik. Tidak sekedar memperhatikan kesolihan secara individual semata. Mari kita lihat ayat-ayat perintah sholat, kita lihat sering bersanding dengan ayat-ayat perintah zakat. Contoh, di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kalian sholat serta tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Mari kita tengok ayat 43 surah Al-Baqarah ini. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, kemudian tunaikan zakat. Ini menjadi isyarat bahwa kita tidak sekedar ditempa sholih secara ritual individual, tapi juga mesti sholih secara sosial, yang dibuktikan dengan penunaian zakat. Bahkan di ujung ayat ini Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya bersama-sama dalam sholat, alias sholat berjamaah. Nah, bahkan konteks dalam puasa Ramadan, kalau kita tengok ayat-ayat tentang puasa, itu bukan sekedar surah Al-Baqarah ayat 183 saja, tapi ada 184, 185, 186, 187, dan 188. Di ayat 188 Allah berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini artinya Allah ingin mengingatkan kepada kita bukan sekedar cara mencari dan mendapatkannya saja dengan yang halal,
dengan yang benar, tapi juga dalam menggunakannya, mentasarrufkannya juga mesti dengan baik, tidak boleh dengan cara yang batil. Karena apa? Nabi pernah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, hatta yus'al, sehingga ia akan ditanya pertama an umrihi fima afnah, akan ditanya tentang apa? Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, akan ditanya tentang ilmu, untuk apa ia gunakan atau ia amalkan. Yang ketiga, ini yang menarik, wa an malihi, dan akan ditanya tentang hartanya. Kalau tadi ilmu dipakai atau diamalkan untuk apa, usia dihabiskan untuk apa, tapi spesial untuk harta, kelak kita akan ditanya tentang dua hal. Min ainak tasabahu, dari mana ia memperolehnya, wa fima anfaqahu, dan pada perkara apa ia belanjakan, wa an jismihi fima ablah, dan kita yang keempat akan ditanya tentang fisik tubuh kita, yakni dipakai apa sampai tubuh kita usang sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, tentang harta tidak sekedar bagaimana memperolehnya. Saya yakin, saya husnudzon, Bapak Ibu Saudara sekalian bekerja dengan cara yang halal, bahkan sedapat mungkin menyeleksi harta yang kita berikan, nafkah yang kita berikan ke anak dan istri atau keluarga kita, semuanya yang halal, bahkan yang syubhat pun ditinggalkan. Nah, tapi jangan lupa kemana dan untuk apa, itu juga kita akan ditanya. Istilahnya kalau di kita ada PPATK, bagaimana kita ditelusuri, bagaimana uang kita ini digunakan untuk apa, apakah ada pencucian uang, apakah malah digunakan untuk sesuatu yang kejahatan dan kriminal. Itu di dunia saja. Di akhirat apalagi kita akan ditanya untuk apa kita gunakan. Maka ayat 188 dalam konteks Ramadan, kita gunakan titipan anugerah dari Allah untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sejenisnya. Nah, puasa dan zakat adalah dua ibadah yang mencerminkan kepedulian kita terhadap sesama. Kalau kita di Idul Adha, Bapak Ibu, kita mengajak orang-orang du'afa yang tidak biasa makan enak, yang tidak biasa makan daging, yuk ikut bersama kami makan enak, makan daging. Tapi ketika di Ramadan kita berempati, kita merasakan keprihatinan orang-orang yang tidak bisa makan atau makan tapi terbatas, maka kita selama lebih kurang 14 jam tidak makan tidak minum, banyak hikmahnya. Dan diantara hikmahnya kita juga berempati, merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak biasa makan. Sebab Bapak Ibu, makan enak itu ada tiga. Pertama, makan ketika lapar. Kalau sedang lapar apa saja enak. Yang kedua, makan enak itu adalah makan bersama orang-orang yang lapar. Bagaimana kalau kita buka puasa bersama, makan dengan keluarga, anak, istri, atau di masjid dengan jamaah, terasa nikmat. Orang Bogor bilangnya mie rasa. Yang ketiga, makan yang enak itu adalah memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Wa mut'imil ji'an, kita memberi makan kepada orang yang lapar, lalu kita melihat dia menikmati, merasakan nikmatnya makan dari kita. Kita nggak makan, tapi kita melihat orang tersebut makan, nikmatnya luar biasa. Jangan sampai justru ada makan yang tidak benar. Sebab kalau makan itu kan ada 4. Satu, ada golongan yang
apa besok makan? Ini orang-orang miskin. Besok bisa makan atau tidak? Yang kedua, besok makan apa? Ini orang sederhana. Yang ketiga, ini kaya. Besok makan di mana? Yang lebih parah, yang keempat, besok makan siapa? Ini orang-orang korupsi, ini orang-orang maruk, sikut kanan, sikut kiri, menghalalkan segala cara. Di Ramadan kita justru menempa untuk bisa peduli kepada sesama. Dan dengan zakat kita buktikan adalah kita peduli kepada sesama. Lihat, bukan mereka saja yang butuh kepada kita dengan harta kita, tapi ketahuilah Bapak Ibu, kita juga butuh kepada mereka. Buktinya, tengok surah At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka apa? Sedekatan, halnya sebagai bentuk sedekah wajib alias zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana dengan harta itu membersihkan dan menyucikan, membersihkan harta kita dari ketidakberkahan, menyucikan hati kita dari aneka macam penyakit hati seperti bakhil atau kikir. Dan kemudian apa kata Allah? Wasalli, hei kamu tadi yang mengambil harta untuk dizakatkan, hei kamu yang menjadi mustahik zakat, apa kata Allah? Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka yang berzakat itu, dan doakanlah mereka yang bersedekah itu. Kenapa? Inna sholataka sakanul lahum. Sholat di sini bukan sholat yang kita kerjakan 5 waktu. Sholat bermakna doa. Sesungguhnya doa kamu itu menenteramkan mereka, yakni menenteramkan kita yang berzakat. Makanya Bapak Ibu lihat apa doa yang diucapkan oleh mustahik penerima zakat atau amil. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah mengganjar pada harta yang telah engkau berikan. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala, memberikan ganjaran pada apa yang telah engkau berikan. Wa baraka fima abqaita, dan semoga Allah memberkahi pada harta yang masih tersisa padamu. Jadi kita didoakan apa yang kita berikan diberi pahala, apa yang masih tersisa di kita diberkahi sehingga terus bertambah. Maka kata Nabi, ma naqasat min malin sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Dalam riwayat lain, bal yazdad, bahkan bertambah dan akan bertambah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa membantu sahabat, saudara, karib, kerabat, tetangga kita yang tidak mampu dengan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, sehingga harta kita menjadi barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.